Halo teman-teman, nama aku Jilia Mela Rahmadani dengan NIM 125241021 dari program studi akuntansi di Universitas Selatan Samosir. Balik lagi di channel kita. Kali ini tuh aku bakal bahas tentang laporan audit khususnya untuk PT Surya Kencana yang mau IPO. Nah, buat kalian yang lagi kuliah akuntansi atau emang lagi tertarik sama dunia audit, ini video ini tuh wajib banget kalian tonton sampai habis ya. Oke, check it out. Oke guys, jadi itu ceritanya ada perusahaan namanya PT Surya Kencana yang mau melakukan IPO tahun depan. Nah, mereka itu udah diaudit sama kantor akuntan publik Adil dan Rekan. Laporan audit yang wajar tanpa pengecualian itu ada 7 bagian penting nih. Cus, kita bahas satu-satu ya. Pertama itu ada judul laporan. Ini simple tapi penting banget. Judulnya itu harus ada kata independen. Misalnya, laporan auditor independen. Kenapa? Soalnya ini tuh menegaskan bahwa auditor itu nggak punya kepentingan apapun sama perusahaan. Makanya mereka objektif atau netral, nggak berpihak sama manapun. Itu penting banget, apalagi ke perusahaan yang mau melakukan IPO. Investor kan membutuhkan jaminan kalau auditnya itu beneran fair atau enggak. Nah, yang kedua itu ada alamat laporan. Laporan ini biasanya ditunjukkan ke pemegang saham atau dewan direksi. Tapi karena PT Surya Kencana mau IPO, laporannya juga bakal dibaca sama calon investor dan regulator kayak OJK. Nah, terus ada yang ketiga itu ada paragraf pendahuluan. Di sini disebutkan bahwa kantor akuntan publik Adil dan Rekan ini udah mengaudit laporan keuangan PT Surya Kencana per 31 Desember di tahun 2024. Lengkapnya dari laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, sampai laporan arus kas. Jadi jelas apa aja yang udah diauditkan. Nah, lalu yang keempat itu ada tanggung jawab manajemen. Ini tuh penting banget. Kenapa? Karena jadi yang bikin laporan keuangan itu manajemen kan, bukan auditor. Auditornya itu cuman ngecek doang. Tanggung jawab penuhnya itu ada di manajemen untuk membuat laporan keuangan yang benar dan pengendalian internalnya yang solid. Lalu yang kelima itu ada tanggung jawab kepada auditor. Tanggung jawab auditor, maaf. Nah, kalau auditor tanggung jawabnya itu ngasih opini kantor akuntan publik Adil dan Rekan tugas pendapat profesional berdasarkan audit yang udah mereka lakuin sesuai standar audit Indonesia. Mereka udah kumpulin bukti yang cukup dan yakin semuanya udah sesuai prosedur. Lalu yang keenam itu ada paragraf ruang lingkup. Di sini tuh dijelasin bahwa prosedur audit itu apa aja yang udah dilakukan. Auditor itu ngecek pengendalian internal, mastiin kebijakan akuntansinya itu udah sesuai belum dengan standar akuntansi, dan evaluasi estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen. Pokoknya detail banget deh ini tuh ya. Terus yang terakhir itu ada ketujuh ya, yaitu pendapat auditor. Ini bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh auditor. Auditor ngasih opini bahwa laporan keuangan PT Surya Kencana itu udah disusun dengan benar sesuai prinsip akuntansi di Indonesia. Opini wajar tanpa pengecualian ini artinya laporan keuangannya bisa dipercaya banget gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas kenapa sih auditor perusahaan publik itu harus mengecek pengendalian internalnya. Jadi gini guys, buat perusahaan yang mau melakukan IPO kayak PT Surya Kencana, audit pengendalian internal itu wajib banget hukumnya. Kenapa? Karena hal ini tuh melindungi investor publik, memastikan tuh kalau nggak ada kecurangan atau kesalahan dalam material dalam sistem keuangan, dan tentunya itu ngebikin kredibilitas perusahaan naik. Laporan pengendalian internal itu punya beberapa elemen kunci, yaitu ada paragraf pendahuluan yang artinya menjelaskan ruang lingkup kerja auditor. Paragraf ruang lingkup itu mengacu ke framework yang dipakai buat evaluasi. Lalu ada paragraf definisi, itu ngejelasin apa sih pengendalian internal itu. Lalu ada paragraf keterbatasan. Ini jujur
jujur aja kalau pengendalian internal itu punya limitasi. Lalu ada paragraf pendapat atau opini auditor ini tentang efektivitas pengendalian internal. Lalu juga ada paragraf referensi silang, ini tuh nyambungin ke laporan keuangan. Intinya audit pengendalian internal ini tuh penting banget buat deteksi dini kalau ada kelemahan sebelum jadi masalah yang besar. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang seru nih. Ada beberapa skenario yang bisa terjadi dan ngaruh ke laporan audit. Let's check it out, oke? Jadi, PT Surya Kencana mengganti metode penilaian persediaan yang awalnya FIFO atau first in first out ke metode rata-rata tertimbang. Gimana auditor ngehandle ini? Auditor itu bakal nambahin paragraf penjelasan setelah paragraf opini. Isinya kira-kira perusahaan udah mengubah metode penilaian persediaan tahun 2024, tapi opini kami nggak dimodifikasi. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak jadi opini yang memenuhi syarat? Karena perubahan itu dilakukan dengan benar sesuai aturan. Dampaknya udah dijelasin lengkap di catatan laporan keuangan. Auditor juga setuju kalau metode baru itu lebih tepat. Jadi, opininya itu tetap wajar tanpa pengecualian. Cuman ditambahin sama penjelasan aja. Gitu aja. Simple banget kan? Wah, yang kali ini nih agak serem nih. Misalnya, ada keraguan signifikan tentang kelangsungan dalam usaha PT Surya Kencana. Terus gimana dong? Auditor itu bakal ngeluarin laporan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Jadi, opini utamanya itu tetap wajar, tapi ada paragraf tambahan yang nge-highlight keraguan tentang going concern. Nah, ada syaratnya. Syaratnya itu apa aja? Pengungkapan di catatan laporan keuangan itu harus memadai. Kalau pengungkapannya nggak cukup, baru deh auditor itu bisa kasih opini wajar dengan pengecualian atau bahkan nggak ngasih pendapat sama sekali. Jadi, PT Surya Kencana itu punya anak perusahaan di luar negeri yang diaudit sama kantor akuntan publik lain. Gimana nih? Ada 3 pilihan buat auditor utamanya. Mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaan auditor lain, lalu mengasih opini bersama atau share opinion, tolak memakai laporan audit lain. Nah, di kasus ini, kantor akuntan publik Adil dan Rekan memilih opini bersama. Kenapa? Karena anak perusahaannya kontribusinya itu gede banget, sebesar 20% aset, 25% pendapatan. Tapi auditor utama nggak bisa full tanggung jawab atas audit mereka. Jadi di laporan nanti bakal disebutin berdasarkan audit kami dan laporan auditor lain. Nah, ini masalah nih. Manajemen itu ngebatasin audit atas piutang dagang yang nilainya material banget, yaitu sebesar 15% aset dan 30% laba. Karena pembatasannya material dan auditor itu nggak bisa ngedapetin bukti yang cukup, maka auditor harus ngeluarin tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Laporannya itu bakal diubah menjadi paragraf ruang lingkup dihilangkan atau diubah. Lalu pada paragraf pendapat diubah total menjadi tidak menyatakan pendapat. Ini serius banget sih, karena auditor itu literally nggak bisa ngasih opini apapun. PT Surya Kencana nggak ngikutin standar akuntansi dalam pencatatan PPE. Nilai aset dan ekuitasnya terlalu tinggi sebesar 40%. Wow, itu cukup parah karena dampaknya itu sangat material dan menyesatkan. Auditor harus mengeluarkan opini tidak wajar atau adverse opinion. Laporannya itu bakal ada paragraf dasar untuk opini tidak wajar yang ngejelasin tentang detail penyimpangannya. Lalu ada paragraf opini yang nyatain laporan keuangan itu nggak bisa dijadiin dasar keputusan ekonomi.
Ini fatal banget guys. Ternyata anggota senior tim audit itu punya saham signifikan di PT Surya Kencana. Game over semuanya. Auditor itu wajib menolak memberikan pendapat terlepas dari seberapa material nilai sahamnya. Kenapa? Karena independensi itu syaratnya fundamental. Tanpa independensi, opini auditor itu nggak ada artinya sama sekali. Nggak ada kredibilitas, nggak ada kepercayaan. Laporannya super ringkas, cuman ngeidentifi perusahaan dan laporan keuangan. Terus langsung tolak kasih pendapat aja. Oke guys, sekarang kita bahas tentang materialitas dan gimana auditor itu ngambil keputusan. Jadi materialitas itu penting banget dalam menentukan jenis opini. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, yaitu ada imaterial, gak signifikan, gak ngaruh ke keputusan. Material, ngaruh ke beberapa keputusan pengguna. Dan yang ketiga itu ada sangat material. Ini tuh ngaruh ke hampir semua keputusan yang menyesatkan. Contoh di dalam skenario 4, kalian bisa lihat contoh soalnya ya. Itu pembatasan lingkup. Piutang yang nggak bisa dikonfirmasi itu sebesar 15% aset dan 30% laba. Ini material, tapi karena auditor nggak bisa dapetin bukti alternatif yang cukup, jadinya harus tidak menyatakan pendapat dong. Nah, lalu di contoh yang kelima, skenario 5, itu ada penyimpangan standar akuntansi. Overstatement sebesar 40% di aset itu sangat material dan menyesatkan banget. Makanya auditor itu ngasih opini yang tidak wajar. Gimana kalau dalam satu audit ada lebih dari satu masalah? Misalnya PT Surya Kencana itu punya keraguan going concern dan manajemen itu nolak mengungkapin info material tentang pembatasan dividen. Rule of thumb-nya itu adalah auditor harus ngasih opini yang paling membatasi dalam kasus ini. Going concern butuh paragraf penjelasan kurang pengungkapan itu, penyimpangan standar akuntansi yang butuh opini dimodifikasi. Yang lebih parahnya, itu tuh kurang pengungkapan, jadi auditor itu harus ngasih opini wajar dengan pengecualian plus paragraf penjelasan tentang going concern. Jadi laporannya itu ada berapa ya? Ada paragraf penjelasan. Yang pertama itu ada paragraf penjelasan. Ini tuh ngejelasin kenapa pengungkapan batasan dividen itu wajib. Lalu yang kedua ada paragraf pendapat. Wajar dengan pengecualian paragraf. Penjelasan 2 itu highlight keraguan going concern. Kompleks ya, tapi ya begitulah guys realitanya. Oke guys, itu dia pembahasan lengkap tentang laporan audit pada PT Surya Kencana. Kesimpulannya yaitu laporan audit itu punya struktur yang jelas dan terstandar. Ada berbagai skenario yang bisa mengaruh ke jenis opini. Materialitas itu kunci dalam menentukan opini independensi. Itu tuh non-negotiable. Kalau ada multiple issue, milih opini yang paling membatasi. Nah, kita berada di ujung acara. Semoga video ini tuh membantu kalian lebih paham ya tentang audit reporting. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you di video selanjutnya. Peace out.